jauh banget. Oh iya, ini dia kita dapat. Waduh, nyangkut juga akhirnya. Ikan mujairnya. Ini enak nih. Wah, waduh, nanti hilang. Sekarang saya, Om Andri dan Om Oos ini lagi menuju ke Sariater untuk ikut acara puncak dari Camper Van Jakarta Raya. Sudah excited sekali karena ini bakal seru sekali. Petualangan kali ini saya buka dari Sumedang, Jawa Barat. Bersama para penggiat olahraga off-road dan komunitas berburu. Kita sudah mau menuju ke lokasi pemburuan berburu kita kali ini. Dan sudah sama teman-teman dari komunitas Land Rover Adventure Sumedang. Terus juga teman-teman pemburu dari komunitas AX AK71 sama Cipas. Untuk menuju lokasi perburuan, sengaja kami memotong jalan. Melalui medan off-road, membelah jalur di tengah belantara hutan pinus. Rute terjal off-road kali ini merupakan jalur potong menuju lokasi berburu. Ini pemandangan kita sambil jalan nih juga cantik sekali. Kanan kiri kita tadi ada pinus, terus sekarang kita sudah mau masuk ke perkebunan warga. Melibas jalur tanjakan berbatu, ternyata cukup menguras tenaga. Lengan sudah mulai terasa pegal. Perjalanan masih jauh Om ya ini? Kita Setengah jam lagi sampai tujuan. setengah jam lagi sampai tujuan. Sepertinya keputusan tepat ketika memilih jalur potong tadi. Meski sudah mulai ramai, tapi saya belum terlambat untuk ikut kegiatan latihan berburu yang rutin dilakukan setiap bulan ini. Akhirnya kita sampai dan kita mau siap-siap untuk berburu setelah melewati jalan yang sangat menantang tadi. Ini sudah siap semua ya? Siap ya? Siap! Latihan berburu bagong atau babi hutan di Jawa ini digilir setiap bulan di daerah atau kabupaten yang berbeda. Ada ratusan anjing pemburu yang kali ini akan beradu insting berburunya. Meski bertajuk latihan, namun cara perburuan menggunakan anjing sama seperti ketika berburu di alam bebas. Meskipun medan perburuan terbuka dan berdebu, sama sekali tak menyurutkan semangat. Beruntung, babi hutan buruan terjebak di lereng kemiringan, sehingga mudah bagi para anjing pemburu untuk melumpuhkannya. Latihan berburu seperti ini juga menjadi ajang unjuk keterampilan anjing. Semakin agresif anjing pemburu, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Anjing pemburu sudah mulai dilatih ketika berumur kurang dari 1 tahun. Jika insting dan kecepatan berburunya sudah mumpuni, biasanya anjing akan dijual hingga keluar daerah. Sumatera Barat dan daerah Kalimantan menjadi pasar potensial karena tradisi berburu yang kuat di sana. Inilah keseruannya dari berburu babi di Jawa Barat. Luar biasa sekali ramainya dapat dan babinya juga sudah didapatin. Inilah cara untuk melatih anjing-anjing pemburu yang ada di sini dan masih melestarikan tradisi ini dari dulu sampai sekarang. Itu dia saya, Jejak Petualang. Petualangan saya didamping Du Sahabat mengelilingi Tatar Pasundan dengan camper van masih berlanjut. Hamparan kebun nanas dan teh, bak permadani hijau yang menghiasi perjalanan kali ini. Oke, sekarang
sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke sekitar Jawa Barat yang terkenal dengan wilayah pegunungan yang dingin. Kontur alam Subang yang berada di dataran tinggi memang sangat ideal bagi tanaman perkebunan. Berada di daerah pegunungan, tentu tidaklah sulit mencari lokasi camping campervan dengan suguhan pemandangan alam yang memesona mata. Kita sudah sampai. Oke Om, cocok tempat ini Om? Cocok sekali, mantap. Wah, kita gelar Dingin. dulu ya. Kita gelar. Kita gelar Gelar dulu, tendanya. oke. Ayo kita mulai gelar tendanya. Ini tempat tidur saya biasanya dari sini. Jadi sambil menikmati pemandangan dan juga ini aman karena kita nggak kena hujan juga kalau misalnya hujan seperti ini. Sejuknya udara pegunungan membawa hawa dingin yang membuat perut terasa kosong. Tak salah jika kami memilih cemilan sederhana untuk pengganjal perut sebelum senja turun ke peraduannya. Sambil menikmati pemandangan yang indah ini, kita mau mengisi perut kita dengan membakar jagung. Memang kalau lagi jalan-jalan kayak gini, makan jagung bakar itu adalah pilihan yang mantap. Pasnya dingin-dingin lagi. Iya, pas dingin-dingin lagi. Aduh, ini udah hujan juga, udah mateng jagungnya Om. Tuh, kita angkat dulu. Habis itu kita nikmatin di sana. Ayo Om, let's go. Om Andri ini sudah mateng nih. Terus sekali perjalanan kali ini tadi sudah dimanjakan dengan pemandangan yang cantik sekali sepanjang jalan. Terus sudah makan jagung juga, ini enak sekali Om ya. Mantap, sudah mau selesai. Sekarang kita mau istirahat dulu untuk melanjutkan perjalanan besok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan menyusuri Tatar Pasundan menggunakan campervan masih berlanjut. Perjalanan saya sudah tiba di Kota Nanas, Subang. Sekarang saya sedang berada di Desa Sukamulya, mau cari ikan yang banyak di Situ Nagrog. Ini saya dan Pak Tardi sudah siap-siap, kita mau mengelilingi situ ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Situ Nagrog merupakan danau alami yang terletak di Kabupaten Subang dengan luas lebih dari 20 hektar. Meski beberapa areanya sudah ditumbuhi eceng gondok, namun potensi perikanannya masih bisa diandalkan oleh masyarakat di sekitar situ. Tunggu dia turun semua jalannya baru nanti kita tarik. Udah bisa tangkap. Kolak. Dapat. Oh iya, ini dia kita dapat. Aduh, nyangkut juga akhirnya. Ini dapat 2 ya? Iya. Wah, ini ikan apa ini, Kang? Mujair sama? Boso itu. Sama boso. Boso. Ini dia kita sudah dapat ikannya, yang ikan mujair sama ikan boso. Waduh. Ikan mujairnya ini enak nih. Wah, waduh, Kang, nanti hilang. Hampir saya melepaskan dia kembali. Wah, ini dia. Harus pegangnya cukup kencang juga ya, Kang. Masyarakat Desa Sukamulya masih menggunakan cara tradisional untuk menangkap ikan penghuni Situ Nagrog. Jala, jaring, dan pancing ikan merupakan alat tangkap yang lazim digunakan. Mujair dan baboso atau gabus malas menjadi ikan paling banyak yang menghuni Situ Nagrog. Waduh, ada satu nih ikannya. Ayo Pak, ini dia. Ikan mujair juga ini ya Pak ya? Iya. Kita mau lihat jaring yang udah dipasang semalaman, ini ikannya di mana? Oh ini dia, Bapak ini ada ikan mujair. Ya ampun, gede banget ini, waduh. Wih, ada 2. Meskipun ikan di sini masih cukup melimpah, namun masyarakat mengambil hanya sesuai kebutuhan saja. Jadi tak heran jika ukuran beberapa ikan hasil tangkapan kali ini lumayan besar-besar. Lihat ini dia udah ngapa-ngapa nih. Kita sudah
menyelamatkan berapa ikan. Bapak mau mendoa pas buatan? Oke Pak, kita masukin ke tempat ini biar dia aman. Ini dia hasil kita kali ini, ikannya cukup besar-besar dan lumayan juga nih. Dan saya mau olah ikan ini dengan eceng gondok yang biasa hidup di sekitaran sini, karena di sini masyarakatnya biasa mengolah eceng gondok. Meski dianggap sebagai tumbuhan pengganggu, namun masyarakat sekitar Situ Nagrog cukup arif dalam memanfaatkan tanaman air satu ini. Tidak semua bagian eceng gondok bisa diolah, hanya bagian kuncup mudanya saja. Alasannya tentu saja, bagian kuncup memiliki serat yang masih lunak sehingga gampang untuk dikunyah. Ini dia yang bisa dimakan. Jadi ini karena bukan musimnya juga. Soalnya kalau ini biasanya tumbuhnya pas musim kering gitu ya Pak? Kemarau. Jadi ada kuncup baru. Karena ini sudah pertengahan musim penghujan, kayaknya memang sudah mekar-mekar semua ini. Sudah subur. Ini dia yang kita cari. Rempah-rempah sederhana dan gula merah menjadi bumbu utama olahan tumis eceng gondok kali ini. Sementara ikan mujair cukup digoreng kering sebagai lauknya. Nah, sekarang kita sudah siap-siap mau mengolah ikan yang tadi kita sudah ambil dan juga eceng gondok. Nama masakannya eceng gondok tumis dan ikan goreng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu halus sudah siap buat ditumis. Begitu aroma harum sudah tercium dan warna berubah kekuningan, barulah potongan eceng gondok bisa dimasukkan ke dalam wajan. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata tanaman yang dianggap gulma ini memiliki manfaat baik bagi pencernaan. Kandungan serat yang tinggi sangat baik untuk menjaga kesehatan limpa. Ikannya ini garing sekali, enak banget. Bapak jago ini gorengnya. Dan kalau misalnya kita lihat, memang di sini potensi ikan masih sangat banyak sekali karena eceng gondok ini juga berfungsi sebagai tempat atau sarang ikan. Wah, ini masakan ini enak sekali dan masih banyak ini. Ibu, kalau saya bungkus boleh nggak ya? Boleh. Boleh ya? Wah. Petualangan di Situ Nagrog kali ini benar-benar luar biasa. Menikmati kuliner alam hasil kearifan masyarakat, serta menyaksikan teater pemandangan alam seiring turunnya sang surya membentuk cakrawala kemerahan di langit Subang. Wah, ini dia bekal saya untuk melanjutkan perjalanan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup menyenangkan dengan camper van, akhirnya sampai juga kami di daerah Ciater, Subang, Jawa Barat. Kali ini saya akan ikut berkumpul dan camping bersama teman-teman camper van se-Jakarta Raya. Oke Om, kita sudah sampai di tempat untuk camping sama CVI Jakarta. Ini sudah ramai juga nih di sekitar. Yes, di sekitar sini sudah ramai. Sekarang waktunya kita buka tenda. Oke Om, ayo Om, buka tenda. Meski area camping ground sudah banyak camper van, namun setiap peserta sudah mendapat tempat masing-masing. Rata-rata untuk satu unit camper van membutuhkan area 4x6 meter supaya tenda dan awning bisa terpasang sempurna. Oke, ini kita sudah selesai pasang tenda. Ininya juga udah naik. Sekarang saya mau ikutan lomba di sana karena sudah ramai juga. Sepertinya saya tidak bisa berlama-lama di camper van karena ada lomba masak yang mau saya ikuti dalam acara kali ini. Tutupin deh biar anginnya nggak. Ini kalau masak di outdoor memang agak-agak riskan juga karena anginnya bisa kesana kemari.
ini dia. Karya dari kita bertiga. Intip grup lain dulu. Setelah menunggu dengan cukup penasaran, keluar juga pengumuman pemenang lomba masak kali ini. Petualangan saya di sekitar area camping masih berlanjut. Tak jauh dari camping ground, ada satu kegiatan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Saya pun berminat untuk mengikutinya. Yang ini. Kamu mau ambil yang ini? Ya. Nah, kita sudah sampai. Ini kita mau ambil nirahnya ya Pak berarti? Iya. Nih. Oke Bapak. Pohon aren yang mau kami ambil air niranya ini memiliki ketinggian lebih dari 12 meter. Untuk bisa mengambil nira di atas, masyarakat biasa menggunakan satu bilah bambu sebagai tangganya. Karena cukup beresiko, saya serahkan saja ke ahlinya. Pengambilan air nira biasa dilakukan 2 kali sehari, yaitu ketika pagi buta dan sore menjelang senja. Hasil pengambilan pagi biasanya lebih banyak karena ketika malam hari, air nira yang dihasilkan bisa maksimal. Ini cukup berat juga nih. Iya. Kita coba lihat dulu airnya. Nah. Wah, banyak ini, hampir penuh semua nih. Penuh, ini dia air nira dari pohon aren. Sepertinya akan menarik kalau sebagian air nira ini saya bawa ke camping ground. Abah, nanti ini habis ini mau diolah ya? Iya. Jadi gula aren? Iya. Nah, karena Abah mau olah jadi gula aren, nanti saya minta sedikit boleh, Bah? Boleh. Buat apa? Buat jadi bekal nanti ke camping, Iya, Abah. iya, boleh, Siap. boleh. Ini lahang yang tadi saya sudah ambil, bikin cemilan untuk camping kali ini. Merebus singkong langsung dengan lahang atau air nira memang lazim dilakukan oleh masyarakat Sunda. Tujuannya supaya singkong langsung memiliki rasa manis ketika disantap nantinya. Iya, udah masuk semua singkongnya. Sekarang tinggal tunggu sampai dia matang dan lahangnya ini menjadi seperti mengental sedikit biar rasanya sedap. Tidak perlu menunggu lama hingga singkong matang dan manisnya air nira meresap. Cukup 15 menit saja, singkong rebus lahang sudah siap untuk kami nikmati. Nah, ini tandanya nih sudah keluar asap kayak gini, nampaknya sudah mulai matang. Kita cek dulu. Wow. Oke, ini sudah bisa dinikmatin. Saya mau panggil Om sama Om Andre dulu biar kita sama-sama menikmati. Enak ya Om? Ini enak banget, rasanya empuk, terus ada Manis arennya dapat ya. manis airnya dapat banget. Kandungan gula dalam air nira serta karbohidrat pada singkong sangat cocok dikonsumsi di daerah pegunungan yang bersuhu rendah. Karena bisa menjaga metabolisme tubuh supaya tetap merasa hangat. Wah, memang nikmat sekali makan seperti ini, dan memang kalau camping atau menggunakan camper van seperti ini di dalam sebuah komunitas ini mendekatkan tali silaturahmi dan juga interaksi di antara semua yang ikut di sini. Ini udah mulai malam, sekarang waktunya kita istirahat dan seru sekali ikut camping bersama camper van Jakarta Raya. Pengalaman yang luar biasa sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.